Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang setting-setting karburator aja ya teman-teman nih. Bisa dilihat untuk skepnya ini saya ganti lagi pakai yang satunya lagi karena nggak tahu kenapa pengaruh jarum skepnya mungkin ya berbeda. Jadi untuk settingan si knalpot racing ini ternyata tadi setelah saya setting-setting, cek-cek, putar-putar gitu kan, itu di RPM 7000 nya itu sedikit berbet-berbet gitu ya. Jadi lama banget untuk ngemplongnya, apa ya namanya, untuk naiknya, jadi berbet, nahan gitu dulu, baru nanti kencang lagi gitu. Sekarang sudah saya ganti lagi untuk jarum skepnya ya. Ini teman-teman, untuk setelan angin saya biarkan di 1,5 atau 2 putaran dulu. Oke, sekarang saya hidupkan dulu mesinnya. Ini pakai infusan ya nih, saya bikin sendiri karena males kalau harus naik turun tangki ya teman-teman. Oke, sekarang saya nyalain motornya. Gimana rasanya? Ini masih open filter ya. Jadi untuk suara stasioner atau langsamnya kayak gini ya. Untuk suara si knalpot WRS ini, ternyata pakai knalpot racing butuh settingan otak-atik karbu ya. Biasanya jadi lebih naik satu step sih. Tapi saya ini coba untuk pilot jetnya itu di 25, balik lagi ke 25. Pertama 22,5, sekarang ke 25 lagi. Terus untuk main jetnya ini masih di 270 ya. Nih, biasanya di RPM 7 itu ada berbetnya. Sekarang bisa dirasain aja, didengerin ya. Saya naikin perlahan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi tadi sempat ada tertahan di RPM 7000. Nah, tapi setelah digas pol 8910 ke sana itu udah apa ya namanya? Udah enak lah, udah lepas gitu. Cuma kalau sebelum ganti sebentar saya matiin dulu. Sebelum saya ganti jarumnya itu, ini di 7, 8, 9, 10 itu masih terus aja kayak gitu. Jadi ngeden kayak gitu ya. Mungkin bisa jadi keborosan malah si bensinnya ya. Karena saya nggak tahu untuk settingan jarumnya nih yang ini tuh susah banget dibuka. Tadi ini macet ya untuk apa namanya, setelannya nih. Ada di dalam sini sebentar. Nah, di dalam sini tuh nggak bisa saya buka. Nanti deh mau saya coba buka. Oke, jadi udah cukup lepas, tapi saya nggak tahu, nanti mau coba pasang filternya lagi, terus saya tes ya. Oke teman-teman, untuk infus bensinnya sudah saya isi kembali ya. Sekarang saya mau coba tes untuk settingan anginnya ya, dapatnya di berapa sih enaknya gitu. Oke, nyalain dulu motornya. Sekarang saya mau setting dulu anginnya ya. Ini saya tutup mentok dulu ya untuk setelan anginnya. Kita buka pelan-pelan. Oke, untuk langsamnya disesuaikan lagi ya. Jadi ini hampir 2 putaran ya untuk setelan anginnya. Saya coba dulu segini dulu deh.
Oke. Jadi sudah cukup lepas ya untuk settingan hampir di 2 putaran. Jadi settingannya agak-agak boros ya. Oke, tinggal pasang, nggak tahu ini saya mau pasang filter yang ori dulu bawaannya. Terus kalau misalkan pengaruh dari filternya kurang lepas juga, saya ganti pakai yang filter customnya lagi ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau coba pasang-pasang dulu, terus saya tes ya motornya. Ya pokoknya gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan sound yang enak, renyah gitu kan, pakai knalpot racing, ternyata banyak sekali yang harus dipikirkan, terutama ubahan dari pilot jet, main jet, terus ada yang cocok pakai filter, ada yang malah enaknya open filter gitu kan. Terus settingan jarumnya, terutama ini kendalanya itu setelah ganti ya knalpot ini, yaitu ada beberapa kendala terutama di RPM menengah ya, karena RPM bawahnya itu enak banget gitu kan, kriuk, renyah, tenaga ngisi, tapi begitu mau open kips itu si tenaganya itu langsung down, jadi berbet gitu ya. Pokoknya down dulu berbet, nanti setelah agak lama beberapa saat baru dia naik lagi tat gitu. Jadi saya mikir apanya yang harus dirubah gitu kan, pilot jet udah gitu kan, akhirnya saya coba ganti skep atau jarum skep ya. Oke, sekarang saya mau tes dulu motornya. Pokoknya segitu aja lah untuk tipsnya ya mengenai knalpot racing. Jadi ya kadang-kadang ada yang langsung PNP langsung pas, kadang-kadang juga enggak, tapi kebanyakan harus setting ulang ya. Ada juga yang cukup di settingnya itu anginnya doang gitu kan, ada ya macam-macam lah pokoknya. Oke teman-teman, sekarang saya mau pasang semuanya dan tes motornya. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi setelah saya tes tadi, ternyata tengah dapat, atas juga dapat banget gitu kan. Cuma bawahnya itu agak sedikit ada krepet-krepet, nggak jelas gitulah, pokoknya nggak nyaman. Jadi mungkin saya harus setting lagi jarumnya di tengah ya. Kalau asalnya kan paling atas sampai paling bawah, terus sekarang saya mau setting di tengah. Saya coba ya. Oke, dilepas aja nih untuk si filternya. Oke teman-teman, sekarang tinggal dilepas saja. Saya mau setting jarumnya di tengah ya, karena ini terlalu atas, bawahnya kurang, atasnya bagus. Kalau terlalu irit, atasnya nggak ada. Saya coba setting ulang ya untuk jarumnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini tinggal dilepas aja, dan skepnya juga udah aus ya, nih bisa dilihat udah aus, jadi udah sebetulnya udah nggak layak pakai, harus diganti tapi belum beli. Tadinya mau pakai skep ini lagi, cuma saya kesulitan buka ininya nih, buka penyetelnya nih di sini. Ini masih belum lepas, tapi nanti deh. Nih pernya lepas semua ya. Ini ada spinya juga dilepas. Terus ini diputar ya cara lepasnya teman-teman. Nah sekarang tinggal setel jarumnya, ini harus diputar dulu ya, dikendorin. Nah kayak gini. Oke, tinggal diputar aja pakai jari. Kita lihat. Nih bisa dilepas ya teman-teman. Terus ada pernya, jangan sampai hilang. Nih pernya. Ini nggak boleh sampai rusak, nggak boleh sampai hilang. Jadi yang susah saya buka tuh yaitu ininya nih, drat ini. Nah di sini nih, ini susah banget saya bukanya. Ya udah deh, pakai yang ini dulu. Jangan yang susah, itu belum kebuka, nanti aja diamankan. Nah ini dia untuk jarumnya, tinggal dilepas kayak gini. Jadi ini tuh saya setting, aduh jatuh lagi nih spinya sebentar, karena ini ada ring kecil banget nih teman-teman, nggak boleh sampai hilang. Terus ini ada karetnya, ini juga nggak boleh sampai hilang, dicabut aja dulu. Ini tuh setelannya paling boros ya, bisa dikatakan paling boros. Oke, sekarang saya mau coba di tengah-tengah aja ya. Oke teman-teman, sekarang saya coba settingnya si klipnya di tengah ya. Nah kayak gini ya, di tengah-tengah. Belum masuk sebentar. Oke, sudah nih, bisa dilihat teman-teman ya. Ini settingannya di tengah, jadi standaran lah, nggak terlalu boros, nggak terlalu nggak terlalu irit. Tadinya kan ya bawaannya si knalpot racing, maunya gimana saya juga bingung, ikutin aja maunya gitu kan. Mudah-mudahan ini settingannya udah pas ya.
bawahnya enak, atasnya enak. Saya sih pengennya begitu. Nah kayak gini, tahan. Nah ini diposisikan sampai ngeklop. Nah kayak gini nih posisinya nih teman-teman. Lalu kita lepas spernya. Oke. Nah kayak gini ya. Oke, tinggal pasang lagi ke si karburatornya. Mudah-mudahan bawahnya enak gitu kan. Karena kalau bawahnya keborosan juga jadi apa ya namanya? Jadi gerebet gitu. Nah, oke, sip. Oke teman-teman, setelah saya tes tadi ya, ternyata atasnya tetap dapat tapi bawahnya tetap kurang ya ternyata, dan saya bongkar kembali si jarumnya. Sekarang saya mau bandingin nih, penasaran sama si skep yang ini karena ini enak banget terus terang. Si skep yang ini tuh cuma ya itu atasnya yang kurang, malah saya mau setting jarumnya nggak bisa. Ini agak bengkok kenapa ya. Oke, ini saya lurusin aja kayak gini, ini samain, terus saya lihat ternyata kalau diteliti itu lebih pendek sih ini ya, si jarumnya tuh ya, yang ini lebih pendek ternyata jarumnya, dan bawahnya enak banget ini, cuma atasnya aja kurang, jadi harus disetting. Tapi ini nggak bisa saya buka, keras banget teman-teman, nggak tahu kenapa nih. Wah susah banget. Wah buka, terbuka ternyata. Aduh, jadi harus didiamkan, dikasih pelumas yang banyak gitu kan. Ini seret banget tuh. Waduh, udah karat nih teman-teman, bisa dilihat nih karatnya. Waduh, harus dibersihin, nanti disemprot, dibersihin pakai WD. Saya lihat settingan yang ini ya, ternyata ini tuh disetting di mana nih. Ini marah si jarumnya di bawah, si karetnya. Nggak tahu yang benar di mana ya, di atas apa di bawah. Kok yang ini tadi sebentar, saya juga soalnya baru buka gitu kan. Untuk si model skep si Ninja ini ya dibuka karena ini aja, karena setting karbu. Kalau nggak setting karbu mah nggak akan dibuka. Untung jadi ketahuan ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi ternyata kenapa nggak ketemu settingannya, ternyata si jarumnya itu salah pasang si karet ini nih, bantalan ini nih, bisa dilihat nih teman-teman. Ini harusnya itu posisinya itu kayak gini nih, di bawah karet dulu baru spi kayak gitu ya. Karena tadi juga setelah saya diukur-ukur, kenapa yang ini lebih panjang, ini lebih pendek gitu kan. Sekarang saya rubah dulu, saya buka dulu klipnya, terus saya masukkan kembali si apa namanya, si karet ini penting banget ternyata, pengaruh ya. Saya tadi taruh di atas sini, klipnya di bawah, kebalik, harusnya karet dulu, nah baru klip gitu. Karena saya untungnya buka karburator yang satu lagi posisinya kayak gini, jadi yang mana yang bener gitu kan. Saya coba sekarang di si klipnya itu di tengah dulu deh ya, diketengahin dulu. Nah klipnya di tengah. Oke, ternyata saya keliru ya, jadi pelajaran buat saya. Untungnya ada karbur yang satu lagi saya bongkar, yang tadi susah dibuka, makanya saya penasaran. Nah kayak gini, jadi ini mempengaruhi tinggi rendahnya si apa namanya, si jarum ya. Soalnya ininya di setting pun ke atas ke bawah, kalau si ya jadinya nggak pengaruh signifikan gitu kan, malah terkesan sama aja, pantesan nggak dapat. Sekarang saya taruh di tengah aja dulu. Sekarang saya coba pasang kembali ke si skepnya. Saya mau pakai yang mana ya, saya bingung juga nih. Yang ini aja deh si skepnya, mudah-mudahan atas bawahnya dapat sekarang, karena settingannya tentu saja beda banget gitu kan. Oke teman-teman, sudah masuk, tinggal pernya masukin. Nah kayak gini ya. Untuk tutupnya ini aja deh yang masih bagus. Sekarang tinggal kencengin aja. Ternyata sepele banget gara-gara karet itu ya, bikin saya bingung settingannya, ketemu-temu atas bawah. Aduh repot banget pokoknya teman-teman. Oke sip ya. Sekarang saya cek. Nah ini kan lebih enak sih jarumnya tuh.
memang dia agak main ya, keluar masuk gitu karena ada pernya nih. Saya coba ini masih di tengah ya settingannya. Oke teman-teman, untuk karburator sudah terpasang lagi ya si skepnya. Ini juga sudah saya infus lagi. Sekarang tinggal uji coba aja ya teman-teman. Saya sesuaiin lagi si langsamnya. Nah seginilah harusnya cukup nih. Sampai pusing ternyata settingannya. Sekarang insya Allah atas bawah dapat. Ini ada suara dari sini karena nggak pakai filter ya. Kita lihat RPM-nya. Kita tes ada berbet apa enggak. RPM 3000, 4000, 5000, 6000. Oke teman-teman, sekian ya video di kesempatan kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.